Dulu, Vladimir Putin yang masih muda adalah orang yang lugu dan masih belajar memahami dinamika geopolitik internasional. Tetapi saat ini, ia merupakan salah satu pemimpin yang paling lama menjabat di dunia. 25 tahun tanpa henti, terkadang sebagai presiden, terkadang sebagai perdana menteri, tetapi selalu memegang kendali. Pertanyaannya, bagaimana Vladimir Putin mengubah wajah politik dunia selama 25 tahun? Apa saja yang ia hasilkan selama seperempat abad itu? Kita dapat menjawab pertanyaan ini dengan membaginya menjadi 6 hal. Nomor 1, Putin menghidupkan kembali Rusia dari kematian. Ini mungkin terdengar terlalu dramatis, tetapi percayalah, ini bukanlah hal yang berlebihan. Mari kita lihat pertumbuhan ekonomi Rusia selama bertahun-tahun. Pada tahun 1990, angkanya minus 3%. Tahun 1995 berkurang 4,1%, 1998 minus 5,3%. Kebanyakan negara di dunia telah mengabaikan Rusia, terutama semenjak Uni Soviet runtuh dan bubar. Negeri ini dipandang sebagai kekuatan yang hilang, terpuruk, dan tidak relevan di kancah internasional. Kemudian, datanglah Putin pada tahun 1999. Tahun 2000, ekonomi Rusia tumbuh sebesar 10%. Tahun 2005, pertumbuhannya sebesar 6,4%. Pada tahun 2010, sebesar 4,5%. Putin memanfaatkan sumber daya energi Rusia. Dia membangunkan beruang Rusia itu keluar dari tidurnya. Jejak nomor 2 Putin di abad ini adalah operasi militernya. Setelah tahun 1991, kita memasuki dunia unipolar, di mana Amerika Serikat dapat lolos dan aman dari serangan, penjajahan, atau invasi apapun, sedangkan negara-negara lain harus berhati-hati dalam menghadapi kekuatan besar. Namun Putin menolak untuk mengikuti jejak untuk dijajah atau diinvasi. Sebaliknya, pada tahun 2008, ia menginvasi negara tetangga Georgia. Tahun 2014, ia menginvasi dan menduduki Crimea, Ukraina. Di tahun 2015, ia bergabung dalam Perang Saudara Suriah, dan pada tahun 2022, dia menyerang seluruh Ukraina. Dalam pikiran Putin, dia melakukan semua ini untuk membela kepentingan Rusia. Namun tentu saja, invasi dan operasi militer yang dilakukan Putin itu menimbulkan konsekuensi. Harga minyak naik, harga pangan melonjak, rute pelayaran terpengaruh, rantai pasokan terputus. Pada dasarnya, tindakan Putin telah menimbulkan kekacauan, terutama bagi negara-negara Barat. Berikutnya adalah jejak Putin yang ketiga, yaitu poros Rusia ke Asia. Jika kita melihat dan mengamati sejarah, Rusia selalu berfokus ke poros Barat. Sebagian penduduk Rusia ada yang tinggal di negara-negara Barat. Sebagian besar perdagangan mereka juga terjadi di Barat. Bahkan, sebagian besar musuh mereka juga datang dari Barat. Jadi, tentu saja semua kebijakan Rusia diarahkan ke poros Barat. Dan ini berlaku di semua rezim, baik itu Kekaisaran Rusia, Uni Soviet, dan sekarang Federasi Rusia. Namun, Putin mengubah semua itu. Dia telah mengarahkan peruntungan Rusia ke negara-negara timur. Mari kita lihat. Pada tahun 2013, hanya 26% perdagangan Rusia terjadi di Indo-Pasifik. Dan pada tahun 2021, angkanya meningkat menjadi hampir 34%. Kemungkinan saat ini lebih tinggi, karena setelah perang dengan Ukraina, perdagangan minyak melonjak drastis. Sebagian besar minyak Rusia sekarang berakhir di India, Cina, Iran, dan negara timur lainnya. Dan ini bukan sekedar perdagangan, karena Putin telah membangun hubungan yang lebih dekat dengan Korea Utara. Dia telah membawa tentara Korut untuk berperang di Ukraina. Dia juga berbagi teknologi strategis dengan Pyongyang. Semua ini menegaskan poros timur. Selama bertahun-tahun, Rusia dianggap sebagai kekuatan Eropa. Tapi saat ini, Rusia lebih dikalibrasi ke arah Asia. Yang keempat, Putin secara berani telah merusak penjajahan Amerika Serikat yang terjadi di semua lini.
Operasi militernya merupakan tantangan terbuka dan berani kepada negeri Paman Sam. Buktinya, Putin tidak melakukan apapun di Georgia. Putin juga tidak melakukan apapun di Crimea. Dan melawan penjajahan Amerika semacam ini tidak terpikirkan pada tahun 90-an atau bahkan awal tahun 2000-an. Karena saat itu, AS adalah polisi global. Namun, kini kekuatan itu telah memudar. Bukan hanya di medan perang, tetapi juga finansial. Faktanya, Putin memimpin perlawanan terhadap dolar AS melalui BRICS. Dia mendorong alternatif untuk mata uang AS. Dan itulah yang terjadi dengan strateginya. Yang pada intinya, rencana Rusia adalah untuk menghancurkan penjajahan Amerika. Mungkin itulah sebabnya dia menyukai Donald Trump, karena Trump melakukan pekerjaan itu untuk diri Putin. Bagaimanapun, yang perlu kita garis bawahi, Putin belum selesai. Dia memulai misi kebangkitan Rusia pada tahun 2000, dan lebih dari 25 tahun kemudian, dia masih melakukannya hingga saat ini. Kita tidak tahu apa yang mendorongnya. Barat mengatakan ia memimpikan dan mengidamkan masa Soviet dulu dengan imperialisme dan kemegahan Rusia. Ada juga yang mengatakan bahwa ia hanya menginginkan dunia yang multipolar, dunia tempat Rusia mempunyai kedudukan di meja perundingan, dunia yang tak seorang pun dapat menggurui maupun menguliahinya. Pendapat lain mengatakan bahwa dia terobsesi dengan kekuasaan dan kendali. Bagaimanapun, tidak seorang pun tahu secara pasti, dan misteri itulah yang menambah kultus terhadap Vladimir Putin. Jejak yang kelima, Putin telah menulis ulang buku pedoman kekuasaan. Pada era di mana demokrasi liberal diagung-agungkan sebagai inti dari sejarah, Putin membuktikan bahwa model lain ternyata bisa bertahan, bahkan berkembang. Kekuasaannya dibangun di atas pondasi yang sering disebut demokrasi terkelola. Pemilu ada, tetapi ruang publik dikendalikan. Oposisi ada, tetapi seringkali terpinggirkan atau diamankan. Media independen hampir punah, digantikan oleh narasi negara yang kuat dan padu. Putin menunjukkan bahwa di abad ke-21, kedaulatan dan stabilitas bisa didahulukan di atas kebebasan terbuka, dan hal itu justru mendapat dukungan domestik yang luas. Dia adalah penjaga peradaban, yang kemudian membantunya menciptakan ikatan emosional yang dalam dengan sebagian besar rakyat Rusia yang lelah dengan kekacauan dan kehilangan identitas setelah runtuhnya Uni Soviet. Rusia ala Putin adalah Rusia yang percaya diri dengan jalannya sendiri, yang menolak bukan hanya dominasi politik Barat, tetapi juga ekspor nilai-nilainya. Perjalanan 25 tahun saat ini memasuki babak yang paling berbahaya. Perang di Ukraina telah menjadi titik balik yang menentukan. Ekonomi Rusia, meski tahan banting, kini terkunci dalam keadaan perang panjang. Generasi muda Rusia menghadapi masa depan yang berbeda dari generasi sebelumnya, terisolasi secara budaya dan teknologi dari Barat, tetapi lebih terhubung ke negara-negara selatan dan negara-negara timur. Yang pasti, Vladimir Putin telah memastikan bahwa namanya tidak akan pernah menjadi catatan kaki dalam sejarah. Dia telah mengukirnya di bagian tengah halaman dengan huruf tebal, entah sebagai arsitek kebangkitan, sebagai perusak tatanan Barat, atau sebagai apapun.